Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ausimah Muharramah Syarifah dengan NIM 23503010111111. Di sini saya akan menjelaskan apa itu birokrasi. Birokrasi adalah seperangkat prosedur yang dijalankan oleh pejabat yang berjalan efektif dan efisien. Birokrasi juga dapat diartikan sebagai pelayanan dari pemerintah yang digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Di sini ada birokrasi menurut perspektif negatif dan juga perspektif positif. Menurut perspektif negatif, birokrasi adalah prosedur yang memakan waktu lama, dan perspektif positif yang berarti upaya mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar selalu tertib. Birokrasi menurut Downes 1997 terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada merujuk pada lembaga tertentu, merujuk pada sumber daya, merujuk pada kebirauan atau sub dari birokrasi, dan ada birokrasi sebagai kelompok orang, yakni orang-orang yang digaji yang berfungsi untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Selanjutnya adalah birokrasi menurut Albrow dalam Zauhar 1996 yang berarti birokrasi sebagai organisasi rasional dalam aktivitas dan kegiatannya yang setiap tindakan hendaknya mengacu pada pembagian-pembagian yang sesuai dengan fungsinya. Albrow menjelaskan dalam birokrasi itu terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada aspek as ruled by official, yang berarti birokrasi merupakan aturan yang dijalankan oleh para pejabat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, as ruled by official ini memiliki suatu kelemahan, yaitu aturan biasanya disalahgunakan oleh pejabat untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Yang kedua ada aspek as organization inefficiency, yang artinya birokrasi sebagai pemborosan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Ada pemborosan yang dimaksud adalah pemborosan waktu, tenaga, finansial, dan juga sumber daya. Selanjutnya yaitu birokrasi as administration by official, yang artinya birokrasi yang dijalankan oleh pejabat dan berfungsi sebagai pelayanan administrasi publik. Yang selanjutnya ada as the organization, yang artinya organisasi yang memiliki struktur dan aturan-aturan yang jelas dan normal dan mengandalkan SDM. Dan yang terakhir ada as modern society, yang artinya birokrasi menggambarkan bagaimana masyarakat modern mengatur ketertiban, dan birokrasi bukan hanya merupakan pelayanan saja, tapi juga mengikat masyarakat agar berperilaku tidak menyimpang. Pembahasan selanjutnya adalah birokrasi menurut para teoritis. Yang pertama ada menurut Hegel, birokrasi merupakan institusi yang menduduki posisi organik yang netral di dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antar negara. Dan kedua ada Karl Marx. Menurut Karl Marx, birokrasi adalah organisasi yang bersifat parasit dan eksploitatif, atau kelas atas menguasai kelas bawah untuk mempertahankan privilege dan status quo untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah menurut Meyer. Birokrasi menurut Meyer adalah sebuah kekakuan dan tidak fleksibel yang di dalamnya banyak sekali penyimpangan, memiliki sifat abai serta dinamis dengan lingkungannya. Selanjutnya ada menurut Yahya Muhaimin. Menurut Yahya Muhaimin, birokrasi adalah keseluruhan aparat pemerintahan baik sipil maupun militer yang bertugas untuk membantu pemerintah dan menerima gaji. Lalu menurut Max Weber, birokrasi adalah organisasi rasional yang dibentuk untuk memperlancar aktivitas pemerintahan. Dan terakhir adalah birokrasi menurut Alman dan Powell. Menurut Alman dan Powell, birokrasi adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal dan berkaitan dengan jenjang atau unsur hierarki. Birokrasi menurut Susilo Zauhar. Yang pertama ada birokrasi tradisional, yaitu sumber legitimasi atau kekuasaan birokrasi tradisional adalah waktu. Kedua ada birokrasi karismatik. Sumber legitimasi birokrasi karismatik adalah kepribadian luar biasa yang dimiliki oleh pemimpin.
rasional. Sumber legitimasi legal rasional adalah aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik birokrasi yang ideal menurut Max Weber. Yang pertama ada spesialisasi, yaitu memisahkan tugas secara tegas, mempekerjakan sesuai keahlian, dan setiap orang bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Yang kedua ada hierarkis atau keputusan dan tindakan harus dimintakan persetujuan kepada atasan. Yang ketiga ada sistem aturan, operasi atau kegiatan yang berlangsung harus berdasarkan aturan dan sistem yang wajib ditaati dan konsisten. Yang selanjutnya ada impersonality atau setiap aturan ditaati secara konsisten tanpa dicampuri kepentingan personal. Yang selanjutnya ada sistem karir. Semakin lama masa jabatan kerja, semakin banyak prestasi yang didapat, semakin besar pula kemungkinan untuk naik pangkat atau diberi reward. Dan yang terakhir adalah efisiensi, mengusahakan birokrasi menjadi tempat yang murni dalam memecahkan masalah organisasi agar tetap efektif dan efisien. Pembahasan yang terakhir adalah patologi birokrasi. Patologi dalam istilah ilmu kedokteran artinya adalah mengkaji mengenai suatu penyakit. Sedangkan patologi birokrasi berarti memahami berbagai penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga birokrasi dalam melayani publik sehingga mengalami disfungsi. Jenis-jenis patologi birokrasi ada 1. Penanganan berlarut, 2. Penyimpangan prosedur, 3. Praktek KKN, 4. Penyalahgunaan wewenang, 5. Melalaikan kewajiban, 6. Pemalsuan, 7. Nyata-nyata berpihak, 8. Penggelapan barang bukti, 9. Bertindak tidak layak, 10. Inkompetensi, dan 11. Intervensi. Baik, begitu saja pembahasan tentang birokrasi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.